Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan kembali belajar Microsoft Excel, masih di rumus if. Jadi nanti akan disediakan tampilan seperti ini yang perlu kalian kerjakan. Ini diketik dan ditulis sama persis dengan apa yang ada di LKPD-nya. Semuanya ditulis seperti ini. Kemudian setelah selesai, kita bisa langsung untuk mengisi. Jadi di setiap kolom ini menggunakan rumus if dengan ketentuan yang ada di bawah. Untuk yang gaji pokok, jika dia seorang sekretaris, maka gaji pokoknya adalah 3.600.000. Jika dia seorang operator, maka gajinya adalah 3 juta. Jika dia seorang satpam, maka gajinya adalah 2.500.000. Maka rumus if-nya yang akan kita buat itu menjadi seperti ini. Ingat, setiap rumus diawali dengan tanda sama dengan. Jadi sama dengan if, jabatannya diklik, kemudian sama dengan pakainya. Jika dia seorang sekretaris, setiap huruf yang bukan angka, yaitu huruf, pasti menggunakan tanda petik. Jika dia seorang sekretaris, maka gajinya adalah 3.600.000. Kemudian if lagi, klik jabatannya. Yang kedua, jika dia seorang operator, maka gajinya adalah 3 juta. Kemudian yang terakhir, if, klik jabatannya. Jika dia seorang satpam, maka gajinya adalah 2.500.000. Kemudian tutup kurung sebanyak 3 kali karena di depan ada buka kurung sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Enggak. Jadi di sini dia seorang operator, gajinya adalah 3 juta. Ini ketika kita ganti satpam, maka gajinya juga akan ikut berubah. Itulah manfaat dari rumus if. Selanjutnya, untuk kolom tunjangan. Ini nanti silahkan sampai bawah diselesaikan. Ini saya berikan contoh terlebih dahulu untuk penggunaan rumus if-nya. Untuk kolom tunjangan, kita melihat banyaknya anak. Jika anaknya jumlahnya kurang dari 3, maka tunjangannya ada 500.000. Jika jumlah anak sama dengan atau lebih dari 3, maka tunjangannya adalah 900.000. Nah, di sini kita awali dengan sama dengan klik banyaknya anak. Jika kurang dari 3, maka ingat ketika di sini adalah angka, maka tidak perlu menggunakan tanda petik. 500.000. Kemudian if, klik banyaknya anak. Jika lebih dari atau sama dengan 3 anaknya, maka tunjangannya adalah 900.000. Kurung tutup kurung 2 kali. Karena kemungkinannya cuma ada 2, maka di sini kita tuliskan cuma 2. Kemudian kita enter. Maka di sini ketika 3 anak, maka tunjangannya adalah 900.000. Jika di sini saya ganti 1, maka tunjangannya otomatis akan berubah menjadi 500.000. Jika saya ganti 4, maka akan berubah menjadi 900.000. Kita kembalikan lagi menjadi 3. Nah, yang terakhir untuk potongan gaji. Potongan gaji itu dengan ketentuan jika gaji pokok dan tunjangannya lebih dari 4 juta, maka potongannya adalah 100.000. Di sini kita menggunakan rumus penjumlahan di dalam rumus if. Caranya adalah sama dengan if
buka kurung kembali, jadi buka kurungnya 2 kali, klik tunjangan, kemudian ditambah plus dengan menekan shift dan tanda sama dengan, dan dilepas shift-nya, kemudian pencet tanda sama dengan, nanti akan muncul tanda plus. Kemudian klik gaji pokoknya, tutup kurung. Jika di sini penjumlahan antara tunjangan dan gaji pokok melebihi 4 juta, lebih dari 4 juta, maka potongan gajinya adalah 100.000. Kemudian if kembali, buka kurung 2 kali, tunjangan diklik, plus gaji pokok diklik, tutup kurung, kurang dari 4 juta, maka potongan gajinya adalah 75.000. Tutup kurung 2 kali, kemudian enter. Nah, di sini karena gaji pokok dan tunjangan ketika dijumlahkan hanya 3.900.000, maka dia di bawah atau kurang dari 4 juta, sehingga potongan gajinya adalah 75.000. Silahkan dikerjakan, nanti hasilnya seperti ini. Kemudian tinggal kalian tata tampilannya supaya lebih rapi. Silahkan ini di blok, kemudian klik merge and center dan grab tag, kemudian ini ditengahkan, di center semua ya. Kemudian yang bawahnya disamakan, klik merge and center, grab tag, kemudian ditengahkan. Selanjutnya ini juga di blok, kemudian posisikan semuanya di tengah. Untuk nomor ini posisikan di tengah. Kemudian ini semua posisikan di tengah, di blok semua, posisikan di tengah semua. Untuk gaji pokok dan tunjangan serta potongan gaji, kita rubah menjadi tampilannya rupiah, yaitu dengan cara di blok, kemudian klik kanan, format cell, pilih accounting, cari Rp Indonesia, turun ke bawah sampai kalian menemukan Rp Indonesia. Nah, ini ada Rp Indonesia. Kemudian ini kalian setting jadi 0 decimal place-nya. Kemudian di OK. Nanti otomatis di sini keluar tanda Rp rupiahnya. Di sini pun sama, tinggal kita blok tunjangan dan potongan gajinya, klik kanan, format cell, accounting, kemudian cari Rp Indonesia. Nih, Rp Indonesia. Ini dibuat 0, kemudian kita OK. Di sini otomatis sudah berganti menjadi rupiah sendiri. Kemudian di blok, klik kanan, kita berikan tabel, format cell, kemudian border. Setelah itu pilih outline dan insight-nya, kemudian OK. Nah, nanti akan jadi seperti ini. Kemudian di nomor nama sampai gaji, potongan gaji di blok, kemudian kita beri warna kuning seperti ini. Setelah itu silahkan di save dengan cara file, save as, kemudian browse, pilih dokumen atau my dokumen, kemudian ketikkan nama lengkap dan kelas, kemudian diakhiri dengan nomor absen, kemudian kita save. Oke, untuk pembelajaran kali ini kita cukupkan sekian.
Semoga kalian dapat memahami dan mengerjakannya secara tepat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.